Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alur Film. Kali ini kita akan melihat alur film yang berjudul Spectral, yang dirilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Nick Matthew dan ditulis oleh Ian Fried. Film ini bergenre action, adventure, dan science fiction. Film yang berdurasi 107 menit ini menceritakan kejadian tentang sebuah tim operasi khusus yang dibentuk dan bertugas dalam mengatasi masalah kekuatan gaib. Dibintangi oleh James Badge-Dale sebagai Clyde, Emily Mortimer sebagai Madison, dan Max Martini sebagai Cap Sessions. Sebelum kita masuk ke dalam alur film, saya mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa ini adalah konten full spoiler. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dimulai dengan Sersan Davis yang berada di medan tempur untuk menunggu bantuan. Tetapi, karena bantuan yang akan datang terlalu lama, ia memutuskan untuk melanjutkan misi seorang diri. Namun di tengah misi, ia dilewati oleh sesuatu yang tidak diketahui, dan seketika itu juga ia mati. Kemudian, scene berpindah ke klien yang sedang mencari spare part di tempat pembuangan untuk melengkapi alat yang sedang ia kerjakan. Klien kecewa karena alat yang ia rancang dengan tujuan untuk pertahanan diminta untuk diubah menjadi senjata dalam peperangan. Kemudian klien diminta pergi ke Moldova, Eropa Timur, untuk memberitahu lebih lanjut tentang makhluk yang dilihat oleh pasukan khusus dengan kacamata hyperspektral buatannya. Di sana ia dijemput Jenderal Orlan dan bertemu dengan Friend Madison dari CIA. Ia diperlihatkan video dari kacamata hyperspektral yang ia rancang. Makhluk tersebut disebut Aratare, yang berarti hantu perang dalam mitos lokal di sana. Semua yang dilewati Aratare mati seketika dengan keadaan organ dalam mereka beku, sedangkan kulit mereka terbakar dan berkarat. CIA memiliki teori bahwa itu adalah teknologi kamuflase. Namun, klien merasa ada yang janggal, dan ia memikirkan cara untuk bisa lebih dekat dengan makhluk tersebut untuk mengumpulkan lebih banyak data. Ia membawa kamera yang lebih bagus dan akan dipasangkan ke kendaraan di sana. Ia akan pergi ke medan tempur dengan tim Delta untuk mengoperasikan kamera tersebut. Di saat sedang memasang kamera yang ia bawa, Dr. Klein bertemu dengan teman dekatnya yaitu Kapten Cabrera di sana. Kapten Cabrera menjelaskan tentang kehebatan Dr. Klein kepada para pasukannya. Di malam hari, mereka berdua berbincang-bincang membahas tentang makhluk yang belum mereka ketahui sampai saat ini. Di pagi hari, Kapten Cabrera menjelaskan misi kepada timnya. Misi mereka adalah misi penjemputan tentara yang tertinggal di sana, dan untuk mengamati lebih jauh tentang makhluk yang ditangkap kacamata hyperspektral tersebut. Sesampainya di sana, mereka langsung berpencar dalam tim dan mulai menyisir seluruh bangunan tersebut. Salah satu tim tersebut melihat pasukan dari tim Utah yang mati tanpa luka tembus di tubuh mereka. Tim lainnya menemukan prajurit Comstock dari tim Utah yang sedang bersembunyi di balik bathtub di sana. Prajurit tersebut mengatakan ia melihat makhluk tersebut dan seluruh timnya mati di sana, menyisakan hanya dirinya yang masih hidup. Tak lama setelah itu pun, salah satu prajurit melihat makhluk tersebut. Lalu ia segera menembaknya. Namun peluru tersebut menembusnya. Makhluk tersebut pun segera bergerak dan dengan cepat membunuh banyak prajurit di pasukan mereka. Kapten Cabrera pun menginstruksikan mereka untuk segera melakukan evakuasi. Klein pun naik ke atas kendaraan mereka untuk melihat makhluk tersebut dari dekat dengan kameranya. Kapten Cabrera pun mencoba membunuh makhluk tersebut, namun gagal dan mati. Kemudian para pasukan yang masih hidup bergegas masuk ke kendaraan mereka dan meninggalkan tempat tersebut. Namun, di tengah perjalanan, mereka terkena ranjau yang ada di sana. Kedua kendaraan mereka pun tidak bisa digunakan lagi, sehingga mereka harus pergi ke gedung tujuan mereka dengan berjalan kaki. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan seorang prajurit dari tim Utah kedua kemarin yang berhasil selamat. Makhluk tersebut menewaskan 19 orang dari tim mereka saat ini. Mereka melihat makhluk tersebut dari kamera Klein dan menyadari bahwa makhluk itu tertahan oleh logam murni yang mengelilingi gedung tersebut, dan mereka memutuskan untuk menyisir lantai atas.
karena mereka merasa ada manusia lain yang berada di sana. Mereka menemukan 2 anak kecil di sana, dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Mereka mencoba menghubungi Jenderal Orlan untuk bantuan. Anak kecil tersebut mengatakan bahwa ayahnya lah yang menuangkan serbuk besi tersebut. Ia juga menjelaskan tentang Aratare. Ia menjelaskan bahwa Aratare adalah jiwa yang tersesat. Mereka adalah jiwa orang mati yang terjebak di antara kehidupan dan kematian dan tak dapat menemukan kedamaian yang disebabkan oleh perang. Kemudian Dr. Klein dan Friend Medicine bersama anak kecil tersebut pergi ke jasad ayah mereka di sana. Ia menemukan peta ke Masarov. Ia mengatakan di sanalah tempat Aratare mulai membunuh. Mereka telah berbicara dengan Jenderal Orlan dan ia mengatakan ia akan mengirimkan heli untuk menjemput mereka dan 2 tank untuk menjaga daerah pendaratan heli tersebut. Dr. Klein juga menyarankan mereka untuk mengganti isi granat mereka dengan bubuk besi yang ada di sana. Ia juga membuat kameranya menjadi kamera sorot agar dapat melihat Aratare dengan jelas. Ia juga menyampaikan info tersebut kepada konvoi agar mereka juga dapat melihat Aratare dalam misi penjemputan. Di pagi hari, mereka melihat para Aratare telah siap menyerang mereka. Mereka pun segera bergegas pergi meninggalkan gedung tersebut. Senjata baru mereka pun berhasil. Mereka juga dapat melihat para Aratare dengan kamera sorot Dr. Klein. Mereka pun berhasil sampai ke titik penjemputan, namun ternyata Aratare dapat menghancurkan tank dan alhasil membunuh banyak pasukan di sana. Namun mereka berhasil kabur dengan granat Dr. Klein yang berisikan serbuk besi dan tertiup angin dari helikopter mereka yang dapat menahan para Aratare sesaat. Di dalam helikopter, mereka diberi kabar bahwa mereka tidak akan diantar ke markas mereka, melainkan ke bunker, tempat pengungsian warga di sana, karena markas mereka telah hancur. Mereka juga melihat dari dalam helikopter, para Aratare telah menyebar di jalan-jalan. Sesampainya di sana, Sari, anak kecil tersebut, menjelaskan pekerjaan ayahnya, yang dimana ayahnya adalah seorang pekerja keramik yang membuat kontainer untuk Masarov. Di malam hari, Jenderal Orlan bersama beberapa pasukannya pun datang ke bunker tempat mereka berada. Ia mulai menceritakan kejadian di markas mereka di saat mereka diserang oleh Aratare. Ia mengatakan mereka diserang sesuatu yang tidak terlihat. Senjata mereka tidak berguna, dan orang-orang pun mulai berguguran. Dari 240 prajurit, hanya tersisa 19 orang saja. Ia hanya membawa yang dapat dia bawa, yaitu 5 pesawat dengan sedikit bahan bakar. Mereka sempat berdebat tentang rencana yang akan mereka pakai, tetapi di tengah-tengah perdebatan, Dr. Klein mengatakan bahwa ia tahu apa itu Aratare yang sesungguhnya. Ia mengatakan bahwa mereka tidaklah alami, mereka dibuat, dan mereka dibuat oleh seseorang. Mereka adalah kondensat, perubahan materi yang diprediksi oleh Ned Bohr dan Albert Einstein. Mereka memiliki sifat yang tidak biasa, bisa diperlambat oleh serbuk besi, tidak bisa menembus keramik, tapi bisa menembus dinding, dan sangat dingin, dan langsung membunuh saat tersentuh. Para Aratare dapat melakukan semua yang telah dikatakan Dr. Klein, dan untuk menghasilkan Bose-Einstein kondensat dibutuhkan banyak tenaga. Masarov, di sanalah mereka terbentuk. Dr. Klein tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa mereka berbentuk manusia, namun dia mengatakan bahwa ia dapat membuat senjata yang tepat untuk mengalahkan mereka. Senjata tersebut adalah senjata plasmic discharge. Mereka dapat mengobrak-abrik kondensat. Dr. Klein berencana untuk membuat senjata tersebut dari benda-benda yang ada di bunker tersebut. Apapun dengan elektronik, optik, casing plastik, semua persenjataan yang mereka bawa dari markas akan diambil bagian-bagian yang berguna dan akan dibuat persenjataan. Dan ia berencana untuk pergi ke Masarov dan menghentikan ini semua sebelum menyebar. Karena jika tidak dihentikan, kondensat akan memakan semua energi di jalan dan akan tumbuh secara eksponensial. Karena tidak ada batas seberapa jauh mereka dapat menyebar. Mereka pun segera bergegas untuk mengambil semua barang-barang yang dapat digunakan untuk senjata mereka. Dr. Klein juga mengganti beberapa bagian dari persenjataan awal mereka. Dr. Klein menjelaskan senjata yang ia buat dapat menembakkan energi pulsa yang terfokus, dan jika perhitungannya benar, tembakan tersebut dapat memecah kondensat. Captain Sessions dan Jenderal Orlan menyusun rencana untuk menyerang Masarov. Mereka akan membuat pengalihan agar Dr. Klein dan Friend Medicine dapat masuk ke dalam
dan mencari sumber tersebut. Mereka pun mulai bersiap menggunakan baju dan senjata tempur baru yang dibuat oleh Dr. Clyde. Jenderal Orlan juga sempat memberikan pidato penyemangat sebelum mereka berangkat. Seluruh pasukan sampai tim yang dipimpin Kapten Sessions turun untuk mencoba senjata plasmik yang dibuat oleh Dr. Clyde. Setelah menyiapkan senjata mereka dan menembakkannya, Kapten Sessions pun mengonfirmasi bahwa ia telah membunuh Spectral dan memerintahkan semua pasukan untuk turun ke medan pertempuran. Sementara itu, Dr. Clyde dan Friend Madison pergi mencari lab mereka ditemani dua prajurit di sana. Namun mereka terpisah dengan kedua prajurit tersebut dalam perjalanan. Setelah mereka sampai di lab tersebut, mereka melihat banyak Bose-Einstein kondensat di sana. Ia juga melihat cara mereka dibentuk, yaitu mereka memindai orang-orang pada tingkat molekuler dan mencetak mereka keluar dari kondensat. Friend Madison menyadari bahwa mereka sedang melihat jalur perakitan seperti proses industri. Mereka berdua memasuki ruangan tempat para Spectral berada dan mengetahui bahwa telah terjadi beberapa kegagalan struktural yang membebaskan beberapa Spectral di sana. Mereka berdua pun mulai mencari cara untuk menghentikan semua ini. Mereka mengikuti panduan dari pusat kontrol yang ada di sana. Dr. Clyde pun mulai mencopot satu persatu kabel tenaga yang ada di sana. Sementara itu, para prajurit yang sedang bertempur di atas mulai menyadari bahwa para Spectral dapat kembali ke wujud semula mereka. Tak lama setelah itu pun, banyak pasukan yang berguguran. Dan karena guncangan yang terjadi di atas, beberapa sel kaca Spectral pecah dan membuat beberapa Spectral keluar dan hampir membunuh Dr. Clyde. Namun mereka berhasil ditembak oleh Friend Madison. Setelah Dr. Clyde menarik tuas yang ada di tengah pusat kontrol tersebut, semua Spectral yang ada pun berhenti dan mulai hancur satu persatu. Mereka tidak hidup, namun mereka juga belum mati. Mereka hanya terjebak di suatu tempat. Walaupun Dr. Clyde tidak bisa membuktikannya, namun ia merasa mereka kesakitan selama ini dan mulai melepas sumber daya mereka satu persatu. Friend Madison sempat menahan Dr. Clyde sesaat. Ia mengatakan bahwa ini adalah alasan mengapa mereka datang. Ini adalah bukti, dan banyak orang telah mati dan mereka ingin mengetahui mengapa. Namun Dr. Clyde merasa ia telah cukup mengetahui apa yang ada di balik Aratare atau Spectral, dan ia sedang memikirkan tentang gambaran yang lebih luas. Friend Madison pun terdiam sejenak dan setuju untuk membantu Dr. Clyde melepaskan mereka dari rasa sakit yang selama ini telah mereka rasakan. Dr. Clyde, Friend Madison, dan para pasukan yang masih hidup kembali ke tempat pengungsian yang telah menjadi markas baru mereka. Di sana, mereka mengirimkan tim survei baru untuk menyusuri Masarov perbagian secara terpisah, mengukur semuanya, dan mencoba mengembalikan teknisinya dan memperebutkan kepemilikan. Setelah Dr. Clyde berpisah dengan Friend Madison, Sari, dan Jenderal Orlan pun, ia kembali ke tempat asalnya dengan salah satu pesawat yang ada di sana, dan film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai akhir video ini. Like dan share video ini jika teman-teman menyukai konten ini. Dislike jika teman-teman kurang suka konten ini. Dan ketik di kolom chat masukan teman-teman untuk channel ini. Sampai berjumpa di alur film selanjutnya.